Bagaimana si narsistik melanggar batasan Anda? Si narsistik merasa berhak untuk melanggar batasan, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Di awal hubungan atau pertemanan, mereka berpura-pura menghormati batasan karena mereka ingin mendapatkan kepercayaan Anda. Namun lambat laun mereka semakin sering melanggar batasan Anda, membuat Anda terbiasa dengan batasan Anda yang dilanggar. Mereka menguji seberapa kuat Anda melindungi batasan Anda, dan mempelajari taktik apa yang paling berhasil untuk mematahkan batasan Anda. Begitu mereka menemukan taktik yang berhasil, mereka mengulanginya. Mempelajari bagaimana si narsistik melanggar batasan membantu Anda melihat apa yang mereka lakukan, dan memungkinkan Anda mengambil tindakan sebelum terlambat. Jadi, inilah cara paling umum si narsistik melanggar batasan Anda. 1. Tidak melihat isyarat Anda. Mereka seringkali dengan sengaja menolak untuk menerima isyarat. Meskipun terkadang mereka terlalu mementingkan diri sendiri untuk menyadarinya. Mereka melakukan ini ketika isyarat yang Anda berikan bertentangan dengan keinginan mereka, atau jika mereka ingin menegaskan dominasinya. Misalnya selama acara sosial, si narsistik tampaknya tidak menyadari bahwa mulut Anda terus menguap, dan mata Anda setengah tertutup. Anda memberitahu mereka bahwa Anda lelah. Tapi mereka seperti tidak sadar. Anda memberitahu mereka bahwa Anda sudah ingin pulang. Dan mereka menjawab dengan, hanya 1 jam lagi. 2-3 jam berlalu kemudian, Anda mengulangi bahwa Anda ingin pulang. Dan mereka bertindak kaget, seperti Anda tidak pernah mengatakan bahwa Anda lelah. Penolakan mereka untuk menerima isyarat dari Anda sangat membuat frustrasi. 2. Marah dan tersinggung. Mereka mengeluh tentang keterus-terangan Anda. Mereka marah karena Anda menegaskan batasan yang menghentikan permainan mereka. Maka mereka menghukum Anda dengan mengklaim apa yang Anda katakan menyinggung, dan mengalihkan kesalahan kepada Anda. Ingat bahwa Anda berhak memiliki batasan untuk menegaskan kebutuhan dan keinginan Anda. Dan siapapun yang tidak setuju dengan Anda tentang hal ini, tidak mengutamakan kepentingan terbaik Anda. 3. Memanfaatkan empati Anda. Mereka juga mungkin mendobrak batasan Anda dengan menggunakan empati Anda terhadap Anda. Misalnya mereka mengklaim tidak punya uang untuk makanan atau kebutuhan dasar, membuat Anda merasa kasihan dan membantu mereka. Seminggu kemudian Anda menemukan bahwa mereka membeli sepasang sepatu yang mahal. Mereka menggunakan rasa bersalah Anda untuk mendapatkan bantuan dan kepatuhan Anda dalam banyak cara. Orang secara alami merasa bersalah karena mempertahankan batasan ketika seseorang dalam masalah. Dan si narsistik mengetahui hal ini dan memanfaatkannya. 4. Melakukan sesuatu yang Anda minta tidak dilakukan. Beberapa narsistik mendorong batasan dengan sengaja melakukan hal-hal yang Anda minta untuk tidak mereka lakukan. Misalnya Anda minta supaya mereka tidak pergi selama akhir pekan supaya ada kesempatan untuk melakukan acara keluarga, tetapi mereka sengaja melakukan perjalanan keluar kota dengan teman-teman mereka pada akhir pekan, dengan alasan melakukan perjalanan bisnis. Jika Anda membahasnya, mereka melemparkan kembali ke wajah Anda bahwa mereka hanya berusaha menambah penghasilan untuk keluarga, sekali lagi membuat Anda merasa bersalah. 5. Melakukannya di depan orang banyak. Mereka suka melanggar batasan di depan orang banyak. Mereka mungkin bercanda tentang Anda yang menjadi gemuk di depan teman-teman, mengetahui Anda sensitif tentang berat badan Anda. Mereka pandai menggunakan tekanan dari luar, kelihatannya tampak sepele. Mereka melakukannya di depan audiens, mengetahui bahwa Anda cenderung tidak menegaskan batasan Anda. Dan jika Anda melakukannya, Anda terlihat seperti orang gila. 6. Melalui orang lain. Mereka terkadang mendorong batasan dengan bantuan orang lain. Misalnya mereka tahu bahwa Anda harus berangkat lebih awal besok,
dan Anda tidak ingin bangun terlambat. Tetapi mereka mendorong teman-teman Anda untuk membujuk Anda agar tetap keluar malam itu. Mereka menggunakan tekanan teman sebaya untuk mendobrak batasan Anda. 7. Berbuat kebaikan. Beberapa menyembunyikan pelanggaran batasan mereka di balik tindakan kebaikan. Mereka mungkin membelikan Anda pakaian yang berbeda dari gaya Anda biasanya, hanya untuk mengontrol apa yang Anda kenakan. Atau membelikan Anda tiket ke acara yang mereka tahu tidak ingin Anda hadiri, membuat Anda merasa wajib untuk pergi. Beberapa narsistik melakukan perbuatan baik sebelum meminta bantuan. Mengetahui Anda akan merasa berkewajiban untuk mengatakan ya. Dan tentu saja jika Anda menolak tindakan kebaikan mereka, Anda dituduh tidak tahu berterima kasih, dan bahwa Anda telah menyakiti perasaan mereka. Sekali lagi mempermainkan rasa bersalah. Dan lain kali Anda lebih mungkin untuk mematuhi mereka, hanya untuk hidup dengan damai. 8. Memakai barang Anda. Pelanggaran batasan si narsistik meluas ke kepemilikan pribadi. Mereka merasa berhak atas barang orang lain, terutama orang yang mereka cintai. Petunjuk penting tentang rasa berhak mereka adalah ketika mereka memakai, memberi atau meminjamkan barang Anda kepada orang lain tanpa meminta izin kepada Anda. Anda bahkan mungkin tidak tahu barang itu hilang sampai saat Anda ingin menggunakannya. Tetapi jika Anda melakukan hal yang sama dengan barang-barang mereka, itu adalah cerita yang berbeda. Si narsistik sering menguasai harta orang lain untuk menegaskan dominasi mereka. Tetapi juga kurangnya empati berarti mereka tidak memahami pentingnya barang orang lain, karena itu tidak penting bagi mereka. 9. Muncul tanpa pemberitahuan. Jika si narsistik merasakan Anda tidak menginginkannya, maka mereka memiliki solusi yang menjengkelkan, yaitu muncul tanpa pemberitahuan. Mereka tahu sulit untuk menolak mereka begitu mereka tiba, dan itu menekan Anda untuk patuh. Mereka tidak peduli jika Anda lelah, punya rencana lain, atau ingin waktu sendiri. Mereka berhak atas waktu Anda, terlepas dari batasan Anda. 10. Mengajukan pertanyaan terlalu pribadi. Beberapa mendorong batasan dengan mengajukan pertanyaan sangat pribadi. Seperti detail eksplisit tentang kehidupan cinta Anda, berapa gaji Anda, dan sebagainya. Mereka mungkin merasakan ketidaknyamanan Anda saat menanyai Anda. Tapi itu memacu mereka, karena informasi yang mereka dapatkan dari Anda dapat mereka gunakan kemudian untuk melawan Anda. 11. Secara halus dan bertahap. Mereka biasanya mendorong batasan dengan menggunakan lelucon, setengah bercanda, sambil mengukur reaksi Anda. Jika Anda tidak mengeluh, maka mereka akan mengulangi dan meningkatkan intensitasnya. Saat Anda akhirnya bereaksi, mereka mengklaim hanya bercanda, dan menuduh Anda terlalu sensitif. Secara bertahap, mereka meningkatkan intensitas dan frekuensi lelucon mereka. Lama-kelamaan, mereka mengkondisikan Anda untuk menerima mereka melanggar batasan-batasan Anda. Mereka melakukannya secara halus dan bertahap. Untuk diketahui, bagi si narsistik, batasan Anda tidak harus dihormati, tapi harus ditaklukkan. Mereka terlalu mementingkan diri sendiri untuk menghargai pentingnya batasan Anda. Kurangnya empati mencegah mereka melihat sesuatu dari sudut pandang Anda. Jadi, jika batasan Anda menghalangi mereka, mereka menggunakan setiap trik yang mereka bisa untuk mendobraknya. Mereka mungkin senang melanggar batasan Anda, bahkan jika tidak ada yang bisa diperoleh, selain membuat Anda merasa tidak nyaman. Jika Anda berurusan dengan si narsistik, Anda harus menjaga batasan Anda tetap kuat. Karena mereka akan mendobrak batasan Anda jika Anda membiarkannya. Putuskan dengan tepat di mana garis Anda dan jelaskan saat mengomunikasikannya. Anda tidak perlu kasar, tetapi Anda harus jelas dan to the point. Karena mereka akan terus mendorong garis batasan Anda, dan mereka tidak akan berhenti.